fitnah terhadap kepolisian Saudi Arabia. Kepolisian Saudi Arabia jangankan menggeledah rumah saya, masuk ke melewati pintu rumah saya pun tidak. Bahkan berada jauh dengan jarak 30 meter dari pintu belakang rumah saya. Nah, jadi sekali lagi jangan melakukan fitnah terhadap kepolisian Saudi Arabia, karena kepolisian Saudi Arabia tidak pernah menggeledah rumah saya sampai saat ini. Apalagi saya dinyatakan oleh mereka hanya sebagai korban, bukan sebagai pelaku kejahatan. Nah, karena itu saya ingatkan, dan kepada Bapak Sugito saya sampaikan terima kasih atas keterangan-keterangan persnya selama ini, begitu juga kepada Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam di Indonesia. Terus tegakkan keadilan, dan kepada seluruh bangsa Indonesia, ayo kita lawan berita-berita bohong, ayo kita lawan berita hoax dengan hak, mari kita lawan berita fitnah dengan fakta. Jadi sekali lagi, jangan ada yang menyebar segala bentuk berita-berita bohong. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita doakan saja semoga pelakunya akan tertangkap dalam waktu dekat, dan doakan kami sekeluarga agar kami selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari makar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak akan pernah takut. Kami ingatkan kepada musuh-musuh kami, demi Allah kami tidak akan pernah takut. Anda melakukan makar dalam bentuk apapun, Anda melakukan operasi intelijen dalam bentuk apapun untuk mentarget kami, saya, istri, anak-anak semua, kami tidak akan pernah takut. Yang kami takut hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak akan pernah mundur selangkah pun juga untuk tetap menyuarakan yang hak. Nah, akhirnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu kepada Bapak Jokowi, saya dari kota suci Makkah Al-Mukarramah mengingatkan kepada Anda untuk memperhatikan betul aparat-aparat Anda, para pejabat yang ada di bawah Anda, baik di dalam maupun di luar negeri. Jangan biarkan keadilan itu dilanggar, jangan biarkan hukum itu dikangkangi. Anda sebagai presiden, Anda punya tanggung jawab yang sangat luar biasa. Tegakkan keadilan, tegakkan keadilan, tegakkan keadilan. Jangan selalu Anda hanya fokus kepada pencitraan. Sepertinya Anda ini menegakkan keadilan, Anda melakukan segala bentuk tanggung jawab dengan baik. Saya ingatkan, Anda sebagai seorang presiden, tunjukkan wibawa sebagai seorang pemimpin, tunjukkan tanggung jawab Anda sebagai seorang pemimpin. Jadi jangan biarkan keadilan itu diinjak-injak. Anda harus segera mengerahkan semua kekuatan hukum, dari mulai kepolisian, kejaksaan, menyelesaikan segala bentuk pelanggaran hukum, seperti penyiram air keras yang dialami oleh Novel Baswedan, harus ditangkap, harus dikejar. Dan jika di sana ada pejabat-pejabat keamanan tertentu yang terlibat, harus diproses dan dijebloskan ke penjara. Begitu juga penyerang dan penghadang daripada saksi IT dalam kasus saya, yaitu saudara Hermansa yang ditusuk-tusuk di tengah jalan. Walaupun pelakunya sudah ditangkap, diadili, dipenjara, tapi aktor intelektualnya yang membayar mereka, yang mendorong mereka sampai hari ini tetap dibiarkan. Nah, karena itu tegakkan hukum, jangan dipilih-pilih. Jadi sekali lagi kepada seluruh rakyat Indonesia, ayo kita tegakkan keadilan, ayo kita tegakkan keadilan, dan jangan pernah mundur di dalam menegakkan keadilan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, kita tanya semua kepada saya punya istri, saya punya anak-anak tersayang semua. Tetap semangat berjuang, tetap semangat menegakkan keadilan. Apa takut kita untuk melawan kezaliman? Tidak. Takbir. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.